Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, kelas PO1, saya akan mengenalkan materi jenis-jenis alat ukur. Nanti saya akan presentasikan materi terkait alat ukur, karena kalian harus tahu jenis alat ukur apa aja yang kalian akan praktekkan. Di antaranya di sini jenis alat ukur mekanik, pneumatik, dan elektrik. Di sini alat ukur A, alat ukur mekanik. Di sini terdiri dari mistar baja atau steel ruler. Jadi mistar baja itu seperti boleh dikatakan oleh penggaris lah, yang panjangnya itu umumnya itu 30 cm. Setiap ukurannya 1 cm berarti 10 mm. Di sini fungsinya untuk mengukur jarak free play main bebas. Salah satu contoh menggunakan alat ukur yang diukur oleh alat mistar baja ini adalah mengukur jarak bebas throttle kabel, mengukur jarak bebas rem belakang, C mengukur jarak bebas handle kopling, dan D mengukur jarak bebas rantai roda. Jadi ini untuk mengukur tuas atau rem belakang. Yang kedua, di sini ada alat ukur Fuller Gauge. Fuller Gauge itu apa? Berfungsi untuk mengukur kerenggangan atau clearance. Kerenggangan itu berarti entah itu renggangnya busi, entah itu renggangnya katup, atau boleh dikatakan sering digunakan bahasanya oleh kalian itu dikenal mungkin klep. Di sini ada pengukuran renggang klep. Yang B mengukur renggang pompa oli. Ini pompa oli, yang ini itu renggang top klep. Di sini ada tipe, jenis motor, dan ukuran celah klep in dan X. Di sini adalah toleransi. Salah satu contoh, ambil motor Karisma, innya itu 0,03 mm, X-nya 0,03 mm, dan toleransinya itu kurang lebih 0,01 mm. Jadi apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi itu untuk mengukur dari celah klep in dan X, itu batas jedanya toleransinya itu 0,01. Contoh, in diukur 0,03, berarti pengukuran in di 0,03 itu bisa naik ke 0,04 dan bisa naik turun 0,02. Tetapi arahannya, kenapa ada jeda toleransi ini? Jangan terpacu dengan pengukuran turun ke bawah. Maksudnya, jadi X ini 0,03, berarti kalian pengukurnya berarti harus naik di 0,04. Nah, dampaknya apa, Pak? Dampaknya berarti kalau kalian mengukurnya di sini 0,03 pas dan X-nya 0,03, itu dari mulai RPM awal sampai ke RPM tinggi itu standar. Tapi kalau ininya
kalian setel di 0,04 dan X-nya sama di 0,04, berarti bisa RPM-nya di up. Dalam artian, contoh, RPM 0 sampai ke RPM 5000 dengan kecepatan batas maksimal 80 km per jam. Tetapi kalau memakainya di sininya 0,04, berarti ada kenaikan. Entah itu naiknya dari awal, entah naiknya itu dari pertengahan RPM, atau entah itu di akhir RPM. Jadi ini batas toleransi itu fungsinya seperti itu. Salah satu contoh kita ambil motor untuk motor CB. Untuk motor CBR di sini, yang ini itu di angka 0,16 mm in dan X-nya 0,27 mm. Kenapa batas toleransinya itu 0,03 berbeda dengan yang tadi? Yang ini cuman batasnya 0,01, karena di CBR itu sistem pemakaiannya itu tidak katup, tidak klep. Kalau CBR 250 itu udah memakai sistem SIM atau berupa bantalan baja seperti batu baterai di jam tangan. Pak, diukur lagi nggak katupnya? Ada pertanyaan seperti itu? Pasti. Karena inilah batas toleransinya 0,03. Di sini in-nya 0,16, X-nya 0,27. Berarti apa yang tadi saya sampaikan, 0,03 itu bisa di sini turun, berarti 0,13, naiknya 0,29 atau 0,19. Kalau yang X yang keluar berarti 0, tinggal dikurangi 3. Turun 3, naik 3. Jadi kalau naik di sini berarti 0,30. Kalau turun berarti 0,24. Oke. Sekarang nomor 3. 3 itu adalah jangka sorong atau vernier kaliper, atau yang disebut di bengkel umum itu jangka sorong, yang lebih dikenal itu jangka sorong. Tapi kalau kita orang industri itu bisa disebut dengan vernier kaliper. Sama aja, jadi jangka sorong dan vernier kaliper. Nah, di sini berfungsi buat apa nih? Fungsinya untuk mengukur benda kerja, bagian dalam atau luar benda. Suatu benda bertingkat atau kedalaman benda kerja. Jadi ada 3 pengukuran. Yang pertama itu bagian dalam objek benda kerja, bagian luar objek benda kerja, dan bagian bertingkat atau ke kedalaman. Nah, di sini ada vernier kaliper itu ada yang vernier kaliper analog, ini seperti ini. Ada juga vernier kaliper yang digital. Bedanya apa? Kalau analog itu kita ukur dengan secara manual. Jadi tingkat ketelitian kita itu akan diuji. Nah, kalau untuk yang digital itu kalau kita mengukur suatu benda itu langsung akan muncul
huruf atau angka. Lanjut. Nah, di sini ada juga nama-nama dari alat ukur vernier caliper. Yang pertama itu ada inset jaws. Inset jaws itu berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Yang kedua itu ada offset jaws untuk mengukur diameter luar. Dan yang ketiga di sini untuk mengukur yang tadi saya sebutkan, tingkat ketinggian atau kedalaman suatu dam. Nah, di sini nama-namanya apa aja nih? Nama-nama dari alat ukur jangka sorong itu di sini ada inset. Yang satu ada inset jaws, yang kedua itu offset jaws, ketiga itu clamp screw, keempat ada slider, kelima ada vernier scale, keenam ada main scale, ketujuh ada datum level for depth, batas pengukuran, dan yang terakhir kedelapan itu ada depth bar. Jadi nanti saya akan sebutkan masing-masing fungsi, cara kerja atau kegunaannya. Yang pertama, di sini ada inset jaws. Inset jaws itu untuk mengukur diameter dalam suatu benda kerja atau objek suatu benda kerja. Yang kedua, itu untuk mengukur diameter luar benda kerja. Nah, yang ketiga, ini clamp screw itu untuk mengunci. Jadi, apabila kalian akan mengukur suatu benda kerja dengan slider digeser ke belakang, ke sini, ke arahnya, sini. Setelah menemukan titik ukuran, kalian di sini kunci clamp screw-nya, putar ke arah jarum jam kanan. Nah, setelah dikunci, barulah kalian untuk membaca. Terus selanjutnya ada slider. Slider itu buat apa, Pak? Nah, slider itu untuk menggeserkan. Jadi tuas untuk menggeser ke belakang, geser ke maju. Ini ke belakang, ini maju. Yang kelima ada vernier scale. Ini ada tingkat ketelitian atau skala vernier. Nanti saya sebutkan. Selanjutnya di sini ada main screw. Main screw itu apa? Ini main screw itu scale itu garis-garisnya nih. Ada 0, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus selanjutnya itu ada datum level for depth. Ini ada batas ukuran. Terus yang terakhir nomor 8 itu ada depth bar. Depth bar itu buat mengukur ketinggian atau kedalaman. Oke, mungkin sejauh ini kalian mengenal alat ukur itu seperti apa. Nanti saya akan jelaskan. Nah, sekarang saya jelaskan untuk di skalanya. Yang tadi saya sebutkan, tingkat ketelitiannya ada 0,02 dan 0,05. Nah, gimana cara pembacaannya, Pak? Nah, cara pembacaannya di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai ke angka 15. Di sini itu satu kali loncatan 0 ke 1 itu ukurannya 1 cm. Nah, kalau untuk dari main scale-nya ini, garis-garis ini, satu loncatan dari 0 ke garis pertama itu ukurannya 1 mili. Berarti dari 0 ke 10 ke 1, itu berarti 1 cm, berarti ada 10 garis. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, hitungannya 1 cm. Ini disebutnya itu skala utama. Nah, ini skala utama nih. Dari 0 sampai ke 15. 0 sampai ke 15 itu skala utama. Nah, ini itu skala vernier.
Nah, kalau kalian mengukur, kalau ada pengukuran 0, sorry jangan yang ini, di sini 0, 2, 10. Nah, 0,2 itu hasil pengukuran dari skala utama. Dan di belakang koma 10 itu berarti ada di vernier, skala vernier. Jadi tingkat ketelitiannya di sini contoh 0,02. Nah, kalian bacanya itu berarti satu, ada skala utama yang ini di depan koma, dan kedua itu ada skala vernier, berarti di belakang koma. Lanjut. Di sini yang tadi saya sebutkan ada offset jauh itu untuk mengukur diameter luar. Ini 2 meter luar nih. Terus ada inset jauh untuk diameter dalam, dan depth bar itu untuk mengukur tingkat kedalaman atau ketinggian. Baik, mungkin untuk pembelajaran materi alat ukur jangka sorong kita sampai di sini dulu, karena nanti akan dilanjut bagaimana cara pembacaan untuk di alat ukur Vernier Caliper ini. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan materi kali ini teman-teman atau adik-adik siswa-siswi SMK